Nggak jadi. Ada. Dulu ada yang salah. Di sini ada. Telat lah. Nanti Sama saja aja. pulang dari sini baru mampir ke sana. Ah, saya salah. Jangan jadinya. Ya kan? Sekali aku udah telat. Oh, ada. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Dewata Freight International Tbk. Juga kami ucapkan selamat datang kepada lembaga profesi penunjang dan undangan yang kami muliakan. Pada hari ini, Selasa 2 Agustus 2022, bertempat di kantor PT Dewata Freight International Tbk, Kirana 2 Office Tower, lantai 12, Unit AB, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diadakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Dewata Freight International Tbk, tahun buku 2021. Rapat ini akan dilangsungkan dengan tata tertib rapat, sebagaimana kopi tata tertib rapat yang telah diberikan kepada Bapak atau Ibu sekalian sebelum memasuki ruangan rapat. Dan kami sampaikan, RUPS tahunan kali ini kami berlakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar, protokol kesehatan, serta keselamatan tempat rapat, ketentuan menjaga jarak fisik, physical distancing, dan penyelenggaraan rapat yang efektif dan efisien untuk menghindari dan memutus penyebaran virus COVID-19. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami memutarkan video company profile PT Dewata Freight International Tbk.
Selanjutnya, kami memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir saat ini, terdiri atas Dewan Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Bapak Metrani Nandasari, Direksi, Direktur Utama, Bapak Muhammad Ibnu Fajar, Direktur, Bapak Alam Perdana Putra, Direktur, Ibu Selvi Yuniar, Direktur, Ibu Nur Hasanah. Di samping itu, kami perkenalkan lembaga penunjang yang terdiri atas Notaris, Nyonya Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Biro Administrasi Efek, PT Sinar Tamagunita, diwakili oleh Bapak Suwandi. Selama rapat diselenggarakan, mohon agar tidak mengganggu jalannya rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan rapat dan atau di sekitar ruangan rapat. Marilah kita memulai rapat umum pemegang saham tahunan. Rapat ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Metrani Nandasari, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Metra untuk memimpin rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Bapak-bapak dan Ibu pemegang saham dan wakil pemegang saham, Dewan Komisaris, anggota direksi, lembaga penunjang serta hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita mengucap puji dan syukur kepada Allah yang atas perkenannya kita hadir di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Perkenankan kami juga terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan mengaturkan penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2020. Mohon maaf untuk tahun buku 2021. PT Dewata Freight International Tbk yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 di kantor PT Dewata Freight International Tbk, Kirana 2 Office Tower, lantai 12 unit AB, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya kami memohon maaf dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan aturan dari pemerintah. Situasi dan kondisi rapat hari ini kami sesuaikan guna mencegah adanya penyebaran COVID-19 demi keselamatan bersama dan dengan tanpa mengurangi hak dari Bapak dan Ibu pemegang saham. Saya dalam kapasitas selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan akan memimpin rapat selaku pimpinan rapat sesuai dengan pasal 21 ayat 1. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham dan wakil atau kuasa pemegang saham, Biro Administrasi Efek PT Sinar Tamagunita, dan Notaris Nyonya Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, dalam rangka penyelenggaraan rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan pengumuman melalui situs website perusahaan, Easy Kese, dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Juni 2022, dan juga telah melakukan pemanggilan melalui situs website perusahaan, Easy Kese, dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022 sehubungan dengan pelaksanaan rapat.
Tata tertib untuk rapat hari ini adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruang rapat. Untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 dan 3 POJK 15/2020, berikut ini kami sampaikan pokok-pokok tata tertib rapat. Saya memohon bantuan MC untuk membacakan pokok-pokok tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Metra. Berikut saya bacakan pokok-pokok tata tertib acara rapat umum pemegang saham tahun 2021. Tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Dewata Freight International Tbk. Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022. 1. Rapat ini adalah rapat umum pemegang saham tahunan RUPST PT Dewata Freight International Tbk Perseroan, selanjutnya disebut rapat. 2.a. Peserta rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri rapat. 2.b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan, dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam rapat. 2.c. Pemegang saham yang hadir dalam rapat dengan mekanisme secara fisik memberi kuasa kepada BAE atau secara elektronik melalui aplikasi EasyKesei. 3. Undangan adalah pengunjung rapat yang bukan pemegang saham perseroan yang hadir atas undangan direksi perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya, dan memberikan suara dalam rapat. 4.a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4.b. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat. 4.c. Pimpinan rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. 5. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 6. Quorum kehadiran dan keputusan rapat. Untuk seluruh mata acara rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 butir A, Anggaran Dasar Perseroan, pasal 86 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 garis miring POJK 4/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan rapat umum pemegang saham tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan rapat umum pemegang saham tahunan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. 7.a. Dalam setiap mata acara rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan rapat, maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi EasyKesei. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 menit. 7.b.
Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan. 7.C. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakilinya. Yang dimiliki atau diwakilinya. 7.D. Pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan dilakukan secara tertulis, baik untuk pemegang saham yang hadir langsung dalam ruangan rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui aplikasi EasyKeseh. 7.E. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruangan rapat dapat menulis pertanyaan dan atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada pimpinan rapat oleh petugas. 7.F. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi EasyKeseh dapat menulis pertanyaan dan atau pendapat dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi EasyKeseh. 7.G. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan secara tertulis. Dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam rapat, dapat dijawab oleh perseroan secara terpisah di luar rapat. 8.A. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari satu saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan satu suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk masing-masing pemegang saham. 8.B. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. 8.C. Proses pemungutan suara. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan rapat, dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh pimpinan rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi EasyKeseh pada menu e-meeting hall submenu live broadcasting, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat memberikan pilihan suara pada setiap mata acara rapat pada waktu memberikan deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat pada satu hari kerja sebelum tanggal rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat dapat menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar e-meeting hall di aplikasi EasyKeseh dibuka oleh perseroan. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara yang bersangkutan.
Pimpinan rapat akan meminta notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara. 9. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ini akan dibuat risalahnya dalam bentuk akte berita acara rapat yang dibuat oleh notaris. 10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun rapat belum dibuka, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya. 11. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan rapat dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku. Direksi Perseroan. Demikian pokok-pokok tata tertib rapat umum pemegang saham pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin rapat untuk dapat memulai rapat. Baik, terima kasih Ibu MC. Sebelum membuka rapat hari ini, saya memohon masukan dari Ibu Notaris. Apakah rapat ini telah memenuhi semua ketentuan rapat dan memenuhi quorum sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pada hari ini. Selamat siang. Berdasarkan pemeriksaan saya atas pelaksanaan prosedur pemanggilan rapat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta POJK Nomor 15 garing POJK.04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Selanjutnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk rapat umum pemegang saham tahunan perseroan berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 butir A Anggaran Dasar Perseroan, pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pasal 41 ayat 1A POJK nomor 15 garing POJK.04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat ini adalah sah apabila dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinar Tamagunita dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham atau wakilnya, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang hadir atau diwakili dalam rapat ini secara bersama-sama mewakili sebanyak 329.917.600 saham dengan suara yang sah atau setara dengan 28,78% dari 1.176.170.959 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Dengan demikian, quorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang saya sebutkan tadi tidak memenuhi. Maka rapat ini tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Notaris yang menyatakan bahwa semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan, maupun quorum kehadiran tidak memenuhi sebagaimana mestinya. Maka dengan ini saya selalu pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2021 PT Dewata Freight International Tbk yang diadakan hari ini, Selasa tanggal 2 Agustus 2022, dinyatakan tidak memenuhi quorum dan ditutup pada pukul 14
waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta kontribusi dalam rapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Rapat dan Ibu Notaris, Bapak Ibu serta para hadirin sekalian. Sampailah kita di penutup acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dewata Freight International Tbk tahun buku 2021 telah berakhir. Akan dilakukan pemanggilan kembali untuk rapat kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.